Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mardatillah, NIM 2314010258. Baik, di sini saya akan menafsirkan Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'adzul ladzina yad'una min dunillahi la'allahum la yu'dhunakum fi dinikum wa la'allakum tusbihuna qauman salihin. Wa laqad awhayna ila Musa an askin qaumaka bi baitil qudsi wa aj'al lahum masajida wa shalli lahum wa basyirhum inna rabbaka huwas sami'ul alim. Walima la yu'minuna billahi wa qad ja'ahumul haqqu wa aradu an ayyubaddilu kalimatallah wa huwal ladzi unzalal kitaba bil haqq wa ma anzala minhum bil haqq wa huwal ladzi yuriduna an yuslihakum wa akhbarakum bi ahkamihi la'allakum tatafakkarun. Wa laqad anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'an wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walaki liyablukum fima atakum fastabiqul khairat innallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Ayat 97. Dan janganlah kamu mengganggu orang-orang yang menyembah selain Allah, agar mereka tidak mengganggu kamu dalam agamamu, dan hendaklah kamu berlaku baik kepada mereka agar kamu menjadi orang-orang yang soleh. Ayat 98. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa, tempatkanlah kaummu di Baitul Maqdis dan jadikanlah bagi mereka masjid-masjid dan sholatlah untuk mereka, dan sampaikanlah kepada mereka kabar gembira. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
ayat 99, mengapa mereka tidak beriman kepada Allah padahal telah datang kepada mereka kebenaran dan mereka menginginkan agar mereka mengganti kalimat Allah, dan dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran dengan benar, dan tidak ada yang diturunkan daripadanya melainkan kebenaran. Dialah yang menghendaki untuk meluruskan kamu, dan dia telah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu berfikir. Ayat yang 100. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan benar sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka yang menyimpang dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kami telah menetapkan syariat dan jalan. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalimu kamu semua. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari Quran surah An-Nisa ayat 97 sampai 100 dapat kita tafsirkan dalam kitab Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat ini dalam konteks perintah untuk bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain dan menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran agama. Pada ayat 97 menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menghormati keyakinan orang lain adalah bagian dari sikap toleransi. Pada ayat 98-100 menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran agama. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membangun masjid dan mengajarkan agama kepada kaumnya. Pada ayat yang ke-99 menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang benar dan merupakan petunjuk bagi umat manusia. Ibnu Katsir menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber kebenaran dan panduan hidup yang sempurna. Pada ayat yang 100 yaitu menekankan pentingnya mengikuti syariat Islam dan jalan yang benar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat dan jalan yang berbeda-beda kepada setiap umat. Dari penafsiran di atas dapat kita simpulkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan konsep pendidikan yang menekankan pentingnya toleransi, pembelajaran agama, dan mengikuti jalan yang benar. Ibnu Katsir menafsirkan ayat-ayat ini sebagai panggilan untuk hidup berdampingan secara damai dan membangun masyarakat yang berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama. Sekian dari saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.